Pas dibuka kotaknya ternyata ada bayi yang sehat, yang luar biasa auranya. Semua orang yang lihat pasti jatuh hati kepada bayi ini. Dibawa masuk ke istana, diserahkan kepada istri Firaun. Langsung istri Firaun jatuh hati. Dan qadarullah, waktu itu istri Firaun belum punya anak, sehingga sangat menginginkan anak laki-laki. Dan ini yang paling keren nih. Apa kata istri Firaun? Qurratu ainin li walak. Anak ini menyejukkan hati saya dan hatimu, wahai Firaun. Apa kata Firaun? Laki la liya. Menyejukkan hatimu, hati saya tidak, kata Firaun. Dari sejak awal juga mereka udah musuhan. Musa juga ngelihat Firaun. Oh, ntar lihat aja. dari bayi. Cerdas ini bayi. Jadi dari bayi juga udah tahu, oh ini bakalan musuh saya. Dan itu sahih beritanya. Apa sahihnya? Sampai suatu malam ketika Asia gendongin Musa ngeklek gitu ya, ketawa sama Asia, sama istri Firaun, ibu angkatnya. Sedangkan Firaun dari kejauhan dia aja nggak mau dekat-dekat. Karena Firaun tahu bahwa ini bayi Bani Israel yang dilempar ke sungai Nil gara-gara takut dibunuh. Dia nggak rela. Cuman karena dia terlalu sayang sama istrinya yang cantik dan tidak punya anak, dia sabar. Nanti kalau udah gede bakalan dibunuh. Itu rencana Firaun. Sehingga akhirnya Asia bilang pada Firaun, ya Azizi, itu panggilan Firaun dari istrinya. Wahai suamiku tercinta, ya Azizi, coba kamu gendong bayi ini, dia lucu loh. Kamu selama ini mungkin belum pernah coba aja, coba gitu. Diantarkan kepada Firaun, kata Firaun, moh gitu ya. Bahasa Arabnya moh. Enggak gitu. Enggak, kamu coba aja. Akhirnya karena dipaksa sama istrinya, dia pegang sama Firaun. Begitu dipegang, Musa yang tadi ngeklek, ketawa, tiba-tiba cemberut. Tadi ini orang wajah Firaun gitu kan, musuh saya. Langsung berubah wajahnya Musa, sehingga Firaun nanya kepada Asia, ya Asia ini kenapa dia tiba-tiba kok cemberut sama saya? Kata Asia, mungkin kalian belum terlalu dekat, coba kamu dekap lagi, kan ini baru pertama digendong. Oh gitu, didekapin. Pas udah didekapin agak dekat ke wajahnya Firaun, Musa mengambil janggut Firaun, ditarik sampai copot janggutnya tercabut janggutnya Firaun. Orang zaman dulu raja-raja kan janggut Firaun tuh panjang yang terbentuk gitu kan ya, yang kayak kotak gitu. Itu ditarik sama Musa, banyak dari janggut-janggut Firaun itu sampai tercabut, rontok dan mengeluarkan darah, sehingga Musa dilempar oleh Firaun karena Firaun marah kepada Musa. Dari kecil juga mereka udah musuhan. Dan Musa itu dari kecil juga lebih daripada Hercules, udah punya kekuatan. Nabi paling kuat tuh Musa. Pas dilempar, akhirnya Asia sedih mengambil bayinya, didekap, Musa nangis seperti bayi biasanya. Firaun mengatakan, besok akan saya bunuh nih bayi. Ternyata dia benar nih, seperti dalam mimpi saya. Anak ini yang sepertinya akan mengganggu kekuasaan saya. Besok harus saya bunuh. Kata Asia, jangan, dia kekasih saya, jangan segala macam. Sekarang Firaun sudah murka. Akhirnya diumumkanlah ke seantero Mesir bahwa besok dia akan membakar hidup-hidup seorang bayi Bani Israel di depan orang banyak sebagai pelajaran. Terkumpullah orang di lapangan besar di depan istana. Pada subuh hari itu Allah memberi ilham kepada Asia sebuah ide. Begini cara Allah menolong hambanya. Ketika mau dibunuh oleh Firaun, Asia bilang gini, wahai Azizi, saya ingin sebelum engkau menyakiti anak ini, kita buktikan dulu kejadian semalam itu murni karena memang dia sadar atau karena dia nggak ngerti, anak kecil. Kalau dia nggak ngerti, maafkanlah dia, namanya juga anak kecil. Tapi kalau dia sadar karena emang dia seperti mimpimu, maka silahkan kamu bunuh. Gimana cara ngebuktiinnya? Kata Asia, letakkan bayi ini di tengah, terus di sebelahnya ada bara api, sebelah lagi ada roti dan madu. Bayi ini sudah bisa merangkak. Kalau dia menuju kepada bara api dan memakan bara api itu, berarti dia bayi yang nggak tahu apa-apa, maafkanlah dia. Tapi kalau dia menuju ke madu dan roti, berarti dia bayi yang sudah mengerti. Silahkan kamu bunuh dia. Ini mengambil resiko. Dan ini hanya satu-satunya cara terakhir untuk menyelamatkan Musa. Karena difikir oleh Firaun logis juga, ya sudah, kita coba. Taruh Musa di tengah, bara api di sebelahnya, kemudian roti di sebelahnya. Musa bangkit dari duduknya, tiba-tiba menuju kepada bara api, diambil dengan tangannya, dimakan oleh Musa. Lalu dia menangis. Sejak saat itu cacatlah lidah Musa. Baru sembuh pas nanti mau berdakwah dan berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, sembuhkanlah kekeluhan di lidah saya. Itu keluh gara-gara waktu bayi makan bara api. Tapi gara-gara makan bara api, akhirnya Firaun sadar nih bayi emang gak ngerti apa-apa. Salah dia,
menarik janggut saya itu karena emang dia nggak ngerti. Akhirnya dibebaskan dan Musa bisa tinggal dan selamat. Begitu cara Allah menyelamatkan. Kita balik lagi ke adegan tadi, ditemukan oleh Asia. Hari pertama ditemukan Musa nangis di istana karena haus. Udah dari sejak tadi belum minum ASI. Karena haus, akhirnya istana membuat semacam audisi menyusui. Jadi kalau di kita ada audisi Got Talent dalam segala macam, ini Got Talent menyusui. Hadiahnya berkeping-keping uang emas. Siapa yang bisa menyusui bayi istana akan diberikan harta yang sangat banyak. Sehingga banyak ibu-ibu yang ikut audisi, pengen mendapatkan golden ticket. Ngantri ini, wah selfie-selfian gitu di depan istana Firaun. Wah ikut audisi gitu ya. Datang menyusui, gagal yang satu, gagal aja terus. Kalau dalam bahasa sekarang, kalau aku sih yes, nggak tahu Mas Anang gitu ya. Gagal aja, nggak ada yang lulus audisi. Ternyata di baris terakhir dari antrian itu ada mbaknya Musa yang nggak disebutkan namanya. Jadi keluarga Musa ini ada 3 orang soleh, kakaknya Harun, kemudian mbaknya yang nggak disebutkan namanya, kemudian Musa. Ini 3-tiganya anak-anak yang soleh-soleha. Mbaknya Musa tadi ditugaskan oleh ibunya mencari berita tentang adiknya, tentang bayi Musa. Mbaknya ikut antrian, padahal masih ABG, tapi pengen nyusuin, kan ini agak aneh nih. Sehingga pengawal bilang, kamu mau ngapain? Mau ikut audisi. Lah, ini untuk orang yang sudah punya anak, tetapi saya bisa menawarkan orang yang baik untuk bisa menyusui bayi itu. Setelah debat panjang, akhirnya ikut juga. Ternyata ini yang lulus audisi. Kalau aku sih yes gitu. Apa kata dia kepada keluarga Firaun? Maukah kalian saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusui dan berlaku baik kepada anak ini? Kata Asia, ya sudah bawa mereka ke sini. Kalau mereka bisa, nanti saya kasih hadiah yang banyak. Pulang langsung si mbaknya Musa lari ke rumah, mak gitu. Apa itu adek lagi nangis minta susu. Terus kenapa? Nggak ada yang bisa menyusui dia. Mungkin mak yang bisa menyusui dia. Akhirnya ibunya datang. Begitu didekap oleh ibunya, namanya juga ibu sendiri. Langsung saya sih yes. Akhirnya ibunya lulus audisi. Ngelihat Musa diam di tangan ibunya, akhirnya Asia pun jatuh hati kepada keluarga itu dan mengatakan, hadiah untuk kalian adalah emas dengan sangat banyak, berkilo-kilogram emas. Bukan hanya itu, mulai sekarang tinggallah di istana. Sehingga akhirnya ibunya Musa tinggal di istana, ayahnya Musa tinggal di istana, mbaknya Musa tinggal di istana, kemudian masnya Musa tinggal di istana, Musa juga semuanya tinggal di istana, dirawat dan dibiayai oleh negara, oleh istana, oleh kerajaan, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat besar. Siapa yang ikut cara Allah pasti beruntung. Bayangin kalau dulu ibu Musa nggak percaya dengan perintah Allah, masa sih dihanyutin ke sungai Nil segala macam? Mungkin selamanya mereka jadi buronan, pindah-pindah dari satu negeri karena takut dikejar oleh tentara Firaun, dan selamanya miskin. Tapi karena dia ikut cara Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, athiqah billah, percaya deh sama Allah. Nggak ada modal Ustadz, pengen nikah, ada Allah. Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? Ini Pak, saya mau melamar putri Bapak. Memang adik punya modal apa? Allah. Wah, itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh, ini pakai bau-bau Allah lagi gitu kan ya? Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa kan? Allah nggak kelihatan gitu ya. Ya walaupun nggak kelihatan, Allah lebih pasti Pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi oh ternyata ada ini ustadz ya. Ya udah deh kalau ustadz gitu. Hafal Al-Quran, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh ya udah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat jitu masalah itu. Kalau mereka fuqara, asa ayyughniyahumullah. Pak, Allah berfirman. Langsung datang-datang Allah berfirman. Belum ngutarain ini.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya, benar, saya tahu ayat itu. Terus Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul, susah ini. Pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil, dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan nggak bisa gitu. Tapi karena saya emang senangnya ngebut, nggak sabaran. Di jalan saya ngebut, tiba-tiba di gang di Bandung tuh ada tentara naik motor keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Nggak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas ustadz. Pakai jubah, pakai sorban saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Pas dia awalnya wajahnya udah merah mau marah, saya keluar dari mobil ngelihat wajah saya, ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf saya nggak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya nggak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya di Baros saya dinas. Ya saya juga lagi dinas ke masjid, mau ngajar ada pengajian sore ini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Nah gampang, nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah saya ganti rugi, dia nggak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah. Bukan karena kebaikan saya tapi karena kemahaagungan Allah. Dan di sisi lain mungkin salah satu rahasianya saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya ketika saya beli mobil saya nggak mau pakai asuransi, sehingga karena nggak pakai asuransi doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan tenang ada asuransi. Tapi kalau nggak ada asuransi ada Allah, berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha bismillahirrahmanirrahim subhanallazi sakhkhara lana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah enggak ada asuransi gitu. Jadi karena enggak ada asuransi doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, ada TLO, ada all risk kan gampang, ntar tinggal diklaim. Intinya karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa taala? Libatkan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia bilang gini, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh." Ternyata anak dia itu ikut berjihad dan ketangkap sama musuh, ditawan. Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar, kalau nggak ditebus akan dibunuh. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya banyak yang lagi di luar kota juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad. Sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini. Rasulullah juga nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta sekian ratus dinar, kalau saya nggak menebus, nanti anak saya akan dibunuh. Gimana ini ya Rasulullah? Dia hanya memberi waktu saya 1 hari sampai besok." Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai bapak, ya Syekh, perbanyaklah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Oh gitu, ya Rasulullah, ya gitu. Akhirnya dia pulang, nggak ngomong, ya sih la haula wala quwata illa billah, tapi yang lain nggak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih, cuman. Nah ini enggak hasbunallah, karena hasbunah itu tidak ada cuman. Oh gitu ya Rasulullah, gitu.
Udah dia pulang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di rumah istri nanya, "Pak, gimana tadi sama Rasulullah? Udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita?" "Udah dapat, Mah. Ini luar biasa." "Apa?" "La haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, la haula wala quwata illa billah." Berdua tuh, suami istri soleh-soleha, sama-sama athiqah billah, sangat keep the faith. Enggak mengatakan, "Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana?" Nggak nanya-nanya kayak gitu. Udah aja, "Oh la haula," ya udah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang malam mereka berzikir la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetok pintu rumah, tok tok tok, "Assalamualaikum." Terdengar suara anak laki-lakinya, pas dibuka benar anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar suaranya berisik, banyak suara kambing. Pas dilihat, itu apa itu? Kambing, lebih dari 100 ekor. Kemudian ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing?" Kata laki-laki ini, "Semalam tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju putih, orangnya ganteng sekali, wajahnya bercahaya, datang melepaskan ikatan saya, dan tiba-tiba waktu itu semua prajurit yang mengawal saya, yang menjaga saya itu tertidur pulas, sama sekali tidak terbangun, sehingga saya bisa dilepaskan dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri, tapi malah bisa mengambil ghanimah, membawa lebih dari 100 ekor kambing." Bayangin, kambing satu ekornya aja udah berisik ya. Gimana 100 ekor? Berisik gak sih? Berisik banget kan ya? 100 ekor kambing yang berisik yang lagi dibawa sama anak muda ini tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur. Ini qadarullah. Sehingga akhirnya dia selamat dan bahkan dapat ghanimah lebih dari 100 ekor kambing dari la haula wala quwata illa billah. Bukan berarti nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok, udah maksimal, jangan menyerah, jangan berhenti, karena selalu ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah selesai kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa nanya kepada Allah. Kan Nabi Musa ini julukannya, panggilannya Kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Jadi kalau ada butuh apa-apa Nabi Musa mah tinggal miss call Allah. Ya Allah, langsung Allah ngangkat. "Ada apa Musa?" gitu. Kayak kita telepon gitu ya. Nggak bisa ngelihat langsung tapi bisa telepon langsung. Begitu Nabi Musa calling, langsung Allah, "Ada apa Musa?" "Gini ya Allah, saya pengen nanya." Jadi Musa sering ngobrol sama Allah. "Nanya apa?" "Saya pengen tahu di antara umat saya itu siapa yang paling rendah kedudukannya di matamu? Yang paling levelnya paling rendah?" Kata Allah, "Itu tuh laki-laki seorang kakek yang buta, yang dia itu masbuknya istiqomah banget dalam sholat." Paling istiqomah dalam masbuk. Gak pernah dia sholatnya tepat waktu, pasti masbuk. Ini orang yang paling istiqomah di zaman Musa, istiqomah dalam kemasbukan. Asal ada sholat, dia pasti paling belakang, datangnya menjelang salam. Jadi kalau ada yang taruh sendal paling belakang itu pasti dia. Kalau ada salam yang kemudian nanti berdiri lagi pasti dia. Orang yang selalu masbuk, orang tua buta. Oh, itu orang yang paling rendah. Nabi Musa nyari mana? Oh, si kakek itu yang paling rendah nilainya di mata Allah. Setiap hari dilihat dia masbuk sampai suatu hari ketika selesai sholat orang itu udah nggak ada. Nabi Musa telepon Allah, Musa ada apa? Itu si kakek kemana? Kok nggak datang? Kata Allah, dia sudah meninggal dan sekarang ada di dalam surga. Nabi Musa heran, ya Allah, gimana ceritanya tuh kakek yang nilainya paling rendah, yang nggak ada apa-apanya, yang masbuk sejati, tiba-tiba masuk surga sejak dia meninggal. Apa yang terjadi ya Allah? Allah bilang, ya Musa, suatu hari ketika kakek ini keluar dari masjid, dari tempat ibadah, dia jalan kemudian kesesat gara-gara dia buta, sampai di sebuah tanah yang lapang. Dia menemui seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, saya ada di mana sekarang? Laki-laki itu mengatakan, ini kamu sedang berada di tanah lapang, di sebuah lapangan, di sebuah alun-alun. Kemudian kakek ini mengatakan, tidak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada segalanya. Kamu berada di tanah yang luas? Kata dia, tidak, rahmat Allah yang lebih luas. Hanya karena itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Sehingga dia masuk surga hanya dengan kalimat, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas.
Makanya kalau kita nge-tag Allah, nge-mention Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, selalu beruntung. Bayangin sekedar mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung Allah sediakan pohon-pohon kurma yang sangat banyak di dalam surga. Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, Allah sediakan kunuz, harta yang ditaruh di dalam sebuah box yang sangat besar, disimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Karena kalau kita melibatkan Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Salah kalau orang bilang, aduh gak usah bawa-bawa Allah lah, jadi susah. Enggak. Justru kalau kita bawa-bawa Allah jadi mudah. Karena Allah itu pada dasarnya pengen memudahkan kita, enggak pengen nyusahin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Para sahabat kemudian ngeluh, ya Rasulullah kami gak sanggup kalau sebenar-benar takwa. Terus gimana? Turun lagi ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Kalau gak bisa sebenar-benar takwa, ya udah bertakwa semampu kalian aja. Coba lihat, Allah memudahkan urusan hambanya, sehingga kalau kita melibatkan Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Kisah lagi, mungkin ada 2 atau 3 kisah lagi, bukti bahwa kalau kita melibatkan Allah itu mudah. Ada seorang nenek di zaman Nabi Musa, sudah menikah sekian puluh tahun belum dikaruniai anak. Datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ada apa nek? Saya mau minta tolong. Ya, saya itu udah nikah sekian tahun tapi belum dikaruniai anak. Sedangkan engkau bisa bicara langsung dengan Allah. Boleh enggak saya minta tolong? Minta dong ke Allah, ya Allah beri saya 1 orang anak saja. Oh baik nek, nggih gitu kata Nabi Musa. Telepon, ya Allah. Allah bilang ada apa Musa? Ini nih ada nenek-nenek minta diberikan anak 1 orang aja katanya, karena dia tidak punya keturunan. Apa kata Allah? Ya Musa, bilang kepada nenek itu bahwa takdirnya dia tidak akan punya anak. Itu sudah takdir. Kemudian Nabi Musa bilang, nek sabar ya. Kata Allah, oh ya udah ada jawaban dari Allah, udah ada. Gimana jawabannya? Takdir nenek mah gak akan punya anak. Oh gitu, ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Sepanjang jalan sampai di rumah dia mengatakan, ya Rahim, ya Rahim. Memang takdir saya tidak akan punya anak, tetapi engkau maha Rahim, beri saya anak ya Rahim. Jadi dia ngeyel gitu. Terus saja minta sama Allah dengan bahasa yang lembut, ya Rahim, ya Rahim. Besok datang lagi ketemu Nabi Musa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nenek yang kemarin, ada apa nek? Gitu. Sama Nabi Musa masih yang kemarin. Gitu. Apaan? Minta dong ke Allah lagi supaya dikasih anak. Lah kan udah kemarin katanya takdirnya gak akan punya anak. Ya siapa tahu sekarang berubah. Ini nenek nih. Sikoh billah, yakin banget sama Allah. Karena gak mau ngecewain, walaupun Nabi Musa juga udah tahu takdirnya kayak gitu. Ya udah Nabi Musa telepon lagi. Ya Allah, ini si nenek yang kemarin. Oh ya Musa, jawab aja yang kayak kemarin. Oh dia gak akan punya anak. Nek, saya bilang juga apa? Takdirnya nenek gak akan punya anak. Udah bersabar aja. Oh gitu ya. Ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rahim, ya Rahim. Terus aja gitu. Datang lagi. Nenek yang sama, nek, sama jawabannya. Belum ngomong juga udah dikasih tahu aja jawaban. Tapi kata nenek, coba minta lagi. Mudah-mudahan Allah udah mau ngasih sekarang. Ya Allah, nenek yang kemarin datang lagi. Wahai Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nek, memang udah takdirnya kayak gitu. Sabar aja. Gimana tuh caranya nek? Udah takdir Allah gak akan bisa dirubah. Oh gitu. Ya Rahim, ya Rahim. Pulang terus. Setelah sekian lama gak datang-datang. Setelah beberapa bulan akhirnya dia datang bawa bayi. Gendong bayi datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Nenek yang dulu. Ya, terus itu siapa? Anak. Anak siapa? Anak saya. Hah? Ya Allah, ini ceritanya gimana nih? Kok bisa nih nenek punya anak? Nabi Musa nelpon Allah. Gimana nih ceritanya nenek yang takdirnya gak bakalan punya anak tiba-tiba bawa bayi? Kata Allah, ya Musa, setiap kali saya bilang takdirnya gak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Dibilang lagi gak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya rahmat saya mendahului takdir. Sehingga dengan rahmat Allah, Allah mengubah takdir nenek ini yang tadi gak punya anak jadi punya anak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah para anbiya itu luar biasa. Intinya adalah mereka selalu mengandalkan Allah,
dan selalu mendapatkan janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada mereka. Nggak pernah kecewa. Mungkin cerita terakhir yang sangat populer itu adalah cerita Siti Hajar. Ini bagi saya menakjubkan banget nih ceritanya. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah, melintasi gurun pasir hanya bertiga saja. Ibrahim, Hajar, Ismail kecil. Karena Allah memerintahkan Ibrahim, bawa keluargamu ke sebuah biwadin ghairi dzi zar', kepada sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, bawa ke sana. Di Bakkah yang kemudian namanya menjadi Mekah. Akhirnya Ibrahim bilang ke Hajar, Hajar, yuk kita hijrah gitu. Hijrah kemana mas? Hajar nggak nanya-nanya hijrah kemana, udah aja, oh hijrah ya, sami'na wa ata'na. Di bawah gitu jalan kaki melintasi padang pasir, berhenti sebentar di rest area, makan minum seadanya, lanjut lagi. Nggak pernah nanya, mas ini kemana sih kok nggak sampai-sampai? Nggak pernah Hajar nanya kayak gitu. Atau nggak pernah juga dia bilang, mas turunin saya aja di mall itu nanti dijemput lagi. Nggak ngomong nurunin di mall mana, di rest area mana, di masjid mana, ntar kalau udah beres urusannya baru jemput lagi. Nggak, sami'na wa ata'na. Ini istri soleha banget, ikut aja gimana kata suami. Sampai udah di lembah yang tandus, baru Ibrahim mengatakan, ya Hajar, disinilah tempat yang dijanjikan, tinggallah kita di sini. Ya siap, sami'na wa ata'na. Tinggal bikin tenda kecil untuk bayinya. Hari kedua setelah tinggal di situ, baru Ibrahim bilang, ya Hajar, saya akan kembali ke Palestina, tinggallah kalian di sini. Baru setelah sekian lama Hajar diam, kali ini Hajar udah nggak kuat untuk diam, baru dia nanya, ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini bersama seorang bayi dan tidak ada siapa-siapa, bahkan air dan kehidupan pun tidak ada di sini, wahai Ibrahim. Bagaimana engkau akan tinggalkan kami? Ibrahim nggak tega untuk menjawab. Akhirnya Ibrahim pergi aja tanpa berbicara. Karena Ibrahim pergi, akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua ini lebih benar dari pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama, gimana engkau meninggalkan kami sendiri? Pertanyaan yang keduanya adalah, Hajar tanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? La yudayyi'anallahu idzan. Kalau begitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini namanya keep the faith. Kalau udah libatin Allah, berubah semuanya. Kalau tadi khawatir, galau, sedih, takut, tapi begitu nanya Allahu amaraka bihada, yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Ya kata Ibrahim, la yudayyi'anallahu idzan. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Jadi kalau ada suami pergi tiba-tiba, kemana mas? Itu pertanyaannya salah, nggak usah dijawab. Tapi kalau nanyanya, mas ini Allah yang nyuruh? Ya, oh pergi aja. Nggak apa-apa juga sebulan, setahun, Allah tidak akan mengecewakan kami. Kemana ternyata? Ikut taklim, ikut mungkin ada itikaf di mana. Kalau Allah yang nyuruh maka istri akan tenang. Tapi kalau bukan Allah yang nyuruh, ini kenapa mas kok pergi, Allah yang nyuruh? Bukan, tuntutan sosial media. Ada yang lagi harus saya selesaikan, ada yang jadi selebgram, saya pengen deketin. Nah, ini baru namanya perlu khawatir. Tapi kalau Allah yang nyuruh, insya Allah aman. Pergilah wahai Ibrahim, Allah gak akan ngecewain kami. Ibrahim pergi, kemudian kita tahu adegannya, ternyata kehabisan air, Ismail nangis-nangis, Hajar lari antara Safa dan Marwah. Allah gak mengecewakan mereka dan memberikan air yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Dan itu air mukjizat banget loh. Gimana mukjizat? Kalau lagi banyak jamaah haji atau umroh di Mekah, air itu tidak akan kekurangan. Setiap hari orang minum air Zam-Zam. Kalau saya lagi umroh tuh selain minum, bahkan setiap hari dibawa dalam botol aqua. Kita kalau pergi ke masjid itu bawa botol aqua kan ya. Terus ngisi air Zam-Zam. Di dalam hotel kita nggak pernah minum air aqua dari hotel, selalu minum Zam-Zam yang dibawa dari masjid. Bayangin, dalam sehari 5 kali orang membawa air Zam-Zam setiap waktu sholat, dan jumlah jamaahnya itu bisa sampai 3 juta kalau musim haji. Lalu ketika mereka pulang, mereka membawa minimal 5 liter air Zam-Zam di seluruh dunia, sebanyak 3 juta orang. Air Zam-Zam tidak mengering, keluar sebanyak-banyak yang dibutuhkan. Tapi begitu haji selesai, umrah belum dibuka, Mekah sepi.
Tidak ada yang umroh kecuali orang lokal saja. Paling-paling ratusan orang, tidak sampai 1000 orang. Tapi walaupun yang datangnya sedikit, yang minumnya sedikit, air zam-zam tidak membanjiri kota Mekah. Ini namanya berkah. Kalau butuh banyak keluar banyak, kalau butuh sedikit keluar sedikit. Bukan pas butuh banyak airnya putus. Atau pas butuh sedikit airnya jadi banjir, soalnya biasanya keluarnya banyak. Enggak kayak gitu zam-zam, sangat berkah. Dan itu gara-gara kata Hajar, la yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak bakalan ngecewain kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ya ala kulli ni'matin lati an'amallahu alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, puji syukur kepada Allah setelah lebaran akhirnya sekarang kita bisa ketemu lagi dalam halaqah Rabu malam atau dalam tongkrongan ilmu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan semoga qiyam kita di bulan Ramadan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Dan semoga pada malam Lailatul Qadar yang telah lalu Allah mengatur nasib dan takdir kita 1 tahun ke depan menjadi lebih baik. Yang tahun depan takdirnya masih jomblo, mudah-mudahan udah punya pasangan. Karena salah satu keistimewaan dari Lailatul Qadar adalah pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengatur takdir hambanya 1 tahun ke depan. Maka siapa yang pada malam tersebut dalam keadaan zikir, dalam keadaan iktikaf, dalam keadaan beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya takdir-takdir yang baik. Semoga semua kita mendapatkan kebaikan itu. Dan walaupun udah telat, sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita dalam kebaikan. Teman-teman, malam ini saya akan bahas satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan buat kita bersama. Hadis ini hadis tentang bab akhlak. Karena saya merasa bab akhlak ini salah satu PR besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Saya udah datang ke beberapa negeri dari bagian paling selatan sampai ke bagian paling utara, timur dan barat. Memang belum banyak sih, tapi udah Allah beri kesempatan untuk mendatangi beberapa negeri. Baik itu negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam maupun negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim. Dan yang cukup menyedihkan buat kita adalah, dan itu realitas, justru kita mendapati negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim, akhlak bangsanya, akhlak masyarakatnya terlihat dan terasa jauh lebih baik daripada negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita menyebut diri kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, sementara akhlak kita tidak sama sekali mencerminkan teladan dari Rasulullah SAW. Dan ini masalah besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi,
ketika kita datang ke negeri tempat Nabi lahir, tempat Nabi wafat, justru kita menemukan akhlak yang bahkan lebih parah daripada negeri-negeri yang lain. Ini masalah besar. Ini sangat menyedihkan. Ini PR dakwah. Ini adalah tugas kita bersama. Yang mungkin kita ngerasa jarak kita dengan Rasulullah SAW sudah terlalu jauh mungkin. Sudah lebih dari 14 abad. Tapi di luar sana mereka bahkan tidak kenal Rasul. Di luar sana bahkan mereka bukan orang yang beriman kepada Rasul. Kenapa tuh akhlak mereka jauh lebih menyenangkan? Kalau saya tidak boleh mengatakan lebih baik, misalnya ada orang yang tidak sepakat, tapi lebih menyenangkan dan lebih terasa nyaman daripada akhlak kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bab akhlak ini bukan bab sepele. Karena saking pentingnya akhlak sampai dia menjadi salah satu di antara tujuan Nabi diutus. Alasan risalah diturunkan ke muka bumi. Liutammima makarimal akhlak. Ketika Allah menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran, rata-rata kalau kita mau menghitung, itu rata-rata kelebihan yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah itu adalah berkaitan dengan akhlak. Mau dia ngomongin tentang akidah, nanti ujung-ujungnya akhlak. Mau dia ngomongin tentang risalah, ujung-ujungnya akhlak. Mau dia dilihat dari angle syariat, ujung-ujungnya akhlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperkenalkannya bukan dengan figur fisik. Figur fisik Nabi itu lebih banyak justru riwayat dari para sahabat. Walaupun fisik Nabi keren banget pastinya. Dengan penampilan beliau, dengan fisik fitrah beliau, dengan fisik tinggi beliau, kekar beliau, gagah beliau, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau yang ideal banget. Tetapi sedikit sekali ayat yang membicarakan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tapi tidak banyak. Rata-rata Al-Quran ketika memperkenalkan figur sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran mengambil dari angle akhlak. Dan salah satu yang terkenal adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar seseorang yang memiliki akhlak yang azim. Azim itu bukan hanya karim, bukan hanya jawad, bukan hanya hasan, bukan hanya khair. Azim, enggak ada yang bisa menandinginya. Bisa dibilang manusia dengan contoh akhlak terbaik dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, lintas generasi, lintas negara, lintas ras, lintas bahasa di seluruh dunia, manusia nomor satu yang akhlaknya paling keren itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya umat saat ini nih, bukan umat di zaman terbaik pastinya, karena umat di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khairu ummah ukhrijat linnas. Kita bicara tentang diri kita. Umat yang saat ini justru salah satu umat dengan akhlak yang memprihatinkan adalah justru umat dari sosok yang akhlaknya terbaik. Ada apa di sini? Apakah kita kurang figur? Sementara figur kita yang terbaik. Umat lain mereka nggak punya figur sekeren figur kita loh. Umat lain tuh nggak punya qudwah, nggak punya teladan sekeren teladan umat Islam. Umat yang lain tuh nggak punya sampel, nggak punya model orang yang akhlaknya itu sempurna seperti model umat Islam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada hal yang perlu kita renungkan bersama, kayak klise gitu. Seorang nabi dengan akhlak yang selalu Allah ulang-ulang di Al-Qur'annya luar biasa. Kemudian risalahnya sebagian besar isinya adalah akidah dan akhlak. Bahkan dulu kita ada mata pelajaran akidah dan akhlak, saking kalau yang belum pernah ngalamin berarti masih anak muda lah. Yang ngalamin pelajaran akidah akhlak berarti usianya udah dewasa. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, adanya PAI ya. Dulu kita akidah akhlak. Terus SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya gitu-gitulah pokoknya zaman-zaman dahulu kala. Jadi kalau kita dengan risalahnya yang sebagian besar isinya akhlak,
dengan model role modelnya adalah orang yang paling baik akhlaknya, tapi realitasnya justru memprihatinkan akhlaknya, pasti ada yang miss dalam cara kita memahami agama ini. Ada yang krisis dalam fikroh Islam kita. Ada yang krisis dalam pemahaman syariat kita. Sehingga saya pikir membahas tentang akhlak ini menjadi salah satu di antara agenda dakwah yang sangat penting. Kita perlu yang namanya social movement. Kita harus ada gerakan sosial memperbaiki akhlak kita. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita kalau ngelihat sekarang ngebandingin ya dengan negara-negara maju, jumlah orang yang melanggar di jalan itu kita masih lumayan tinggi. Ini belum melihat kasus viral orang bertengkar di jalan. Hanya gara-gara masalah klakson, mukul. Hanya gara-gara masalah misalnya salah kasih sen karena mungkin dia juga baru agak-agak panik gitu. Terus jadi malah perempuan. Terakhir ada kasus yang ramai itu perempuan disakiti oleh seorang laki-laki yang badannya tegap gitu atau kering atau ya biar fair ya. McGregor atau Habib Nurmagomedov nggak apa-apa lah. Karena kan ini maksudnya biar fair. Kalau dengan perempuan, di mana akhlak kita dengan perempuan? Bahkan di zaman Nabi, ketika ada seorang perempuan dilecehkan oleh Bani Qainuqa, itu langsung satu suku itu diusir sama Nabi. Satu suku diusir. Makanya nanti kalau teman-teman baca sejarah Yahudi di Madinah kan ada 3 kabilah Yahudi tuh. Bani Nudair, Qainuqa dan Quraidah. Salah satu di antara 3 kabilah Yahudi yang ada di pinggir kota Madinah itu terusir gara-gara apa kalau kita baca runut kasusnya kenapa? Gara-gara cowok-cowok anak muda mereka tuh melecehkan seorang perempuan muslimah di pasar. Itu alasan utamanya. Jadi ada cewek muslimah lagi belanja di pasar, orang Yahudi ini kan suka bikin prank kan? Tapi prank itu bukan dari Yahudi ya. Ustadz suka? Enggak. Saya suka memberikan surprise. Bukan prank. Prank ini identik dengan, kan ada yang modelnya dulu tuh di luar negeri cukup ramai juga acara di televisi kayak gitu. Yang kayak ngagetin, bikin orang deg-degan, bikin orang nangis, bikin orang takut, bikin orang apa. Ini sebetulnya tabiat orang-orang Bani Israel. Mereka itu suka ngeprank orang di jalan. Nah ini anak muda kayak anak muda yang kurang kerjaan kali. Jadi mereka kayak gak punya kerjaan, akhirnya nyari kerjaan. Atau ngerjain orang. Di pasar ada cewek muslimah lagi belanja. Mungkin cewek ini cantik. Digodain karena dia menjaga kehormatan, gak diladenin sama dia. Kalau kita gak, mungkin kalau misalnya dia bukan perempuan yang menjaga kehormatan, itu diladenin. Dianggap bercanda, misalnya telepon nyasar diladenin, WA nyasar diladenin, akhirnya dihipnotis, hilang ATM segala macam. Nah ini karena dia menjaga kehormatan, dia nggak mau ngeladenin, dia pergi aja. Digodain lagi dia pergi. Lama-lama mereka ngerasa kayak garing kan, karena nggak direspon, karena dia merasa garing akhirnya main kasar. Begitu perempuan ini sedang belanja, sekelompok anak muda Yahudi itu dari bawah datang di balik meja mengikat roknya dengan tali lalu dipegang. Ketika perempuan ini berjalan, roknya diangkat. Ini kan kurang ajar ya. Susah untuk nyari kata-kata lain. Saya juga yang udah 1400 tahun yang lalu masih baper dan masih sebetulnya marah gitu ya. Cuman kan orangnya udah gak ada sih. Emangnya kalau ada orangnya ya cuman gitu doang. Kok ada orang aneh gitu. Apa dia gak punya istri? Jomblo Ustadz. Gak punya adik? Gak punya ibu? Gimana kalau adiknya, ibunya, anaknya, istrinya, kakaknya diperlakukan kayak gitu? Kan seseorang itu melihat gimana memperlakukan orang lain itu, gimana cara dia memperlakukan orang lain itu gimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Diikat roknya di bawah dan buat seorang muslimah ini sangat-sangat memalukan.
Karena bagi muslimah kehormatan itu kadang-kadang lebih berharga daripada nyawanya. Jadi bagi seorang muslimah diperlakukan kayak gini itu lebih sakit daripada dibunuh, daripada kematian. Sakit dan malu banget gitu. Diikat roknya ditarik. Akhirnya dia teriak nangis. Lalu datang laki-laki pemuda muslim melepaskan ikatan itu lalu dikeroyok rame-rame sama cowok-cowok Yahudi dan karena dia dikeroyok rame-rame terbunuh. Nabi bilang tidak ada lagi tempat buat mereka di kota Madinah. Nabi marah besar. Jadi jangan berpikir bahwa marah itu bukan sunnah. Ada marah yang sunnah, ada marah yang bid'ah. Pertanyaannya, selama ini marah kita udah nyunnah atau bid'ah? Jangan-jangan kita marah terhadap sesuatu yang bid'ah. Sehingga kita disebut ahlu bid'ah dalam urusan marah. Atau sedih juga gitu, Nabi sedih. Nabi pernah marah, Nabi pernah bahagia, senang, suka, Nabi pernah sedih. Semua perilaku Nabi itu adalah qudwah, teladan, termasuk marahnya. Jadi kalau kita nggak marah dalam hal yang Nabi marah, berarti kita tidak mengikuti sunnah dalam urusan sarirah, perasaan Nabi. Dan itu bagian dari akhlak. Nabi marah banget kalau udah urusan perempuan. Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kita akan kepung benteng mereka dan minta diserahkan pelaku-pelaku itu untuk kita adili. Kan berlaku kisos, tangan dengan tangan, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa, dan itu adil. Kalau yang diambil itu adalah jari ya jari. Itu keadilan Islam. Kita minta pelakunya, belum diusir kaumnya, baru pelakunya doang yang mau diminta untuk diadili. Ternyata nggak diserahin sama kabilah Yahudi tersebut. Nggak diserahin, dibelain malah. Bentengnya ditutup rapat, dikepung sama kaum muslimin nggak diserahin. Cara baik-baik nggak bisa. Akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah dan secara paksa pelaku-pelaku tadi ditangkap dan dihukum secara adil oleh Rasulullah SAW. Ini adegan tentang Yahudi, makanya orang Yahudi sakit hati banget sama kaum muslimin. Tapi kalau ditarik dan dirunut kronologis ceritanya emang salah mereka sendiri. Ini balik lagi kepada yang tadi adalah akhlak itu sesuatu yang penting sekali dalam Islam. Sehingga bicara tentang akhlak bukan hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya bonus. Dan bicara akhlak itu buat saya sih, dakwah buat saya itu bukan ngomongin narasi-narasi ideal ya. Kan saya ceramah itu udah dari 13 tahun yang lalu. Dan 5 tahun terakhir ceramahnya sangat dikurangin porsinya, lebih banyak ke programming dan movement. 8 tahun saya ceramah di Bandung. Keliling-keliling, sehari ceramah sampai 5 kali. Di kota Bandung doang tuh, sehari ceramah 5 kali. 4 kali di majelis taklim ibu-ibu, sekali di masjid. Keliling aja. Enak Ustadz, enak. Kita disambut, kita dijemput, kita dihidangin makanan, pulang kadang-kadang dikasih uang transportasi segala macam. Enak sih, manja banget kan? Karena ketika saya pulang dari Kairo, orang menganggap saya sebagai ustadz dan mereka berbaik sangka, saya hargai itu walaupun gak ngerasa kayak gitu. Diundang-undang, apalagi kalau lagi ada momen-momen hari raya, hari besar Islam, kayak Mauludan, Isra Mi'raj, apa segala macam, itu tuh pasti udah sibuk banget. Ramadan hampir gak pernah saya buka puasa bareng keluarga. Kenapa? Acara buka puasa bersama pasti penceramahnya saya keliling. Mau tingkat SMP, SMA, kuliah, bahkan reuni TK juga ada. Pada reuni semuanya. Saya diundang ceramah. Ya isi ceramahnya ya itu juga. Kan yang dengarnya beda-beda. Yang stres buat saya tuh kalau yang dengarnya sama. Kadang-kadang majelis taklim ibu-ibu pagi ya. Pagi ada 2. Jam 8 1, jam 11 1. Ibu-ibu jam 8 udah hadir, pas saya pergi ke jam 11 dia lagi. Loh ibu kan tadi udah, pengen dengar lagi Ustadz. Aduh materinya harus ganti Kan saya capek juga nyari-nyari materi baru kan ya. Wah itu udah 8 tahun saya lakonin. Tapi apakah berubah sosialnya? Hampir tidak ada yang terlihat signifikan. Kita pernah merasakan masa-masa dai-dai kondang kita di masa-masa sebelum ini. Sehingga ceramah tabligh akbar di mana-mana. Artinya buat saya dakwah bukan hanya sekedar narasi ideal. Tapi dakwah adalah
menemukan masalah sekecil apapun masalah itu di masyarakat, lalu selesaikan. Itulah dakwah. Sekecil apapun masalah di masyarakat, apa masalahnya? Cari, kita list misalnya ada 10. Dari 10 problem masyarakat, mungkin kita nggak bisa menyelesaikan yang paling berat. Kita juga harus mengukur kemampuan diri kita sendiri. Kayaknya nih terlalu berat kalau masalah ini. Apa? Masalah narkoba, kayaknya bukan bagian kita. Oke, kita turunin porsinya, jangan yang terlalu besar. Yang lebih kecil lagi apa? Masalah pergaulan bebas. Wah, masih berat juga. Terus turunin lagi masalah apa? Masalah misalnya pengangguran, masalah nggak ada kerjaan akhirnya kriminal atau mungkin apalah kayak gitu. Dari semua masalah ternyata kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang paling sepele, maka kita sudah berdakwah. Wa ma aradtu illal islah mastata'at. Itu kata Nabi Soleh ketika berdakwah. Itu kata para anbiya ketika berdakwah. Tidaklah saya inginkan dalam dakwah saya ini kecuali islah. Apa arti islah? Perbaikan. Bukan ceramah. Walaupun ceramah salah satu di antara variabel untuk memperbaiki sosial ataupun masyarakat. Tetapi bukan satu-satunya. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, saya ingin akhlak ini tidak dibahas dari angle narasi ideal. Apa angle narasi ideal? Ayat, hadis, lalu dibedah, selesai. Tapi kasusnya nggak dibahas. Nah ini nih buat saya narator. Buat saya ini hanya seorang yang menyampaikan narasi. Dia menyampaikan ayat-ayat tentang akhlak dikumpulin, hadis-hadis tentang akhlak dikumpulin, sahih-sahih semuanya. Cerita-cerita kemuliaan akhlak dikumpulin, keren-keren semuanya. Terus nge-installnya dalam kehidupan sosial gimana caranya? Nah ini masalah dakwah. Kadang-kadang kita punya program keren banget, tapi nggak bisa diinstal. Buat apa? Punya program keren banget, tapi nggak bisa di-download. Buat apa? Program keren, gede kapasitasnya, tapi nggak bisa di-download. Berarti kita harus mencari sesuatu yang bisa diinstal, bisa di-download, sehingga bisa aplikatif. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, kita akan melihat realitas. Salah satu realitas baru dan cukup nyata dalam kehidupan kita sekarang adalah kehidupan bersosial media. Ada orang menganggap, sebagian dai kita menganggap sosial media ini bukan realitas. Menganggap sosial media ini hanya sekedar sebuah hiburan saja, sebuah entertain, sesuatu yang gimmick. Padahal kalau kita lihat secara survei, sosial media kita itu bukan gimmick lagi dalam kehidupan kita, udah jadi realitas baru. Anak muda Indonesia pakai sosial media dalam sehari itu 8 jam rata-rata. Sehari pakai sosial media 8 jam rata-rata. Ustadz, kurang lebih. Berarti bukan anak muda Ustadz. Ustadz juga sama. Iya. Saya kan anak muda, katanya. Artinya kita tuh pakai, mau saya, mau ustadz-ustadz yang lain, pakai sosial media itu nggak kurang dari 2 jam sehari loh. Dan rata-rata ternyata menurut survei tahun 2018, 8 jam, nggak tahu 2019 mungkin udah naik. Artinya itu kehidupan baru kita, sosial media. Dan di sosial media kan kita nggak pasif ya. Cuman ngelihat doang postingan orang. Minimal aktifnya apa? Nge-like. Minimal aktifnya lagi apa? Komen. Kalau nggak komen, nge-like komen. Nge-like komen tuh bikin sebuah sebuah dinamika. Ada komen kontroversi, di like. Akhirnya jawabannya bertabrakan, di like juga. Akhirnya like-lakan. Yang ini pojok yang sini, saya lebih senang dengan pendapat ini. Saya lebih senang dengan pendapat itu. Ini masih pasif nih, tapi udah mulai ada actionnya gitu, nge-like. Nanti lebih aktif lagi, nggak nge-like doang, dia ikut komen. Yang lebih aktif lagi, komennya itu banyak. Di-scroll aja komennya. Terus lebih aktif lagi, komennya itu terus ada. Nggak banyak tapi ada terus. Komen lagi, di satu postingan komen supaya dia kebaca terus. Jadi kayak top komen gitu. Lebih aktif lagi, repost. Lebih aktif lagi, nge-head. Semua ini adalah realitas baru dalam kehidupan kita, yaitu realitas kehidupan sosial media. Apakah itu tidak ada akhlak untuk kita jadikan sebagai panduan kita bersosial media yang dibahas di atas mimbar?
Sehingga yang di atas mimbar dibahas hanya akhlak-akhlak yang umum, yang mainstream, dan kurang aplikatif, kurang realistis dengan kehidupan kita. Pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan dalam dakwah. Sehingga ketika kita bahas apapun, kita harus tahu realitasnya. Oh, di sini nih, masalah sosial media, akhlak bersosial media. Kesannya membahas akhlak bersosial media itu nggak penting. Lebih penting membahas akhlak Nabi dan para sahabat. Padahal sama aja sebetulnya. Akhlak Nabi dan para sahabat, akhlak bersosial media, kira-kira mana lebih penting? Sama, karena akhlak bersosial media, ujung-ujungnya teladannya adalah akhlak Nabi dan para sahabat. Emang ada sosial media di zaman dulu? Bukan sosial media kayak sekarang. Sosial medianya masih model yang konvensional. Sosial media mereka pasar, sosial media mereka nadi. Nadi itu tempat nongkrong kalau bahasa sekarang. Sosial media mereka adalah jalan, karena di jalan mereka suka berkumpul. Sosial media mereka adalah komunitas-komunitas, itulah sosial media mereka. Tetapi akhlak dalam bersosial media udah ada sejak zaman Nabi. Lagian walaupun ini dengan model yang baru, tetapi sebetulnya realitasnya nggak terlalu jauh berbeda. Karena kita berinteraksi dengan manusia juga, bukan dengan mesin. Bedanya agak kurang agak lebih ngerasa free, nggak ada beban karena nggak ngelihat wajah orang. Kita mau komen itu nggak ngelihat raut wajah dia itu jadi cemberut, jadi sedih, jadi kita jadi agak kurang empati. Bebas aja komen, nggak tahu efeknya gitu kan? Kan efeknya nggak kelihatan. Kecuali kita fit call, baru kelihatan efeknya. Itu pun kalau lancar sinyalnya. Kalau lancar sinyalnya putus-putus. Kita lagi nyindir-nyindir, dia senyum. Padahal dia senyum yang pembicaraan yang sebelumnya. Udah beda lagi gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali pembahasan tentang akhlak yang perlu kita bahas. Dan saya merasa sangat sedih ketika kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci. Saya melihat kenapa ya, di tempat Rasul lahir, di tempat Rasul wafat, negara yang dua kotanya Rasul di situ lahir dan di satu kota lagi Rasulullah wafat. Di situ ada kuburan para sahabat, kayak di Baki itu ada 10.000 sahabat dimakamkan di Baki. 10.000 sahabat lebih menurut Imam Malik. Kemudian di sekelilingnya ada kuburan-kuburan orang-orang keren. Di Mekah ada kuburan Khadijah, nanti di Madinah ada kuburan Aisyah, ada kuburan Hamzah di daerah Uhud, dan seterusnya. Ada kuburan Imam Malik juga di sana. Kenapa akhlak orang-orang yang ada di sana? Bukan hanya orang Saudi, tapi juga pendatang. Baik pendatang yang bekerja maupun pendatang yang mu'tamirin atau orang yang sedang umroh. Kenapa ya akhlaknya kok nggak senyaman ketika kita pergi ke negeri-negeri yang mayoritas non-muslim? Saya malu gitu. Kenapa fasilitas-fasilitas publik yang disediakan tidak sebaik mereka, yang mereka tuh nggak punya teladan Rasulullah, nggak punya sebaik-baik syariat. Allah sendiri mengatakan syariat Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam itu syariat yang udah paling keren. Kok syariat yang keren ini nggak aplikatif sih dalam kehidupan kita, cuma naratif doang? Syariat Islam yang keren, agama Islam yang keren itu nggak jadi aplikatif loh dalam kehidupan kita kalau mau jujur. Dan kita harus rela mengatakan itu. Gak boleh ego. Saya yakini, saya akui demi Allah syariat Islam itu udah paling keren. Tapi saya melihat penerapan syariat Islam kita dalam urusan akhlak aja itu gak aplikatif, baru naratif. Narasi doang yang keren. Ceramah keren, isi-isi ceramah itu bold banget, ayat-ayatnya dibaca dengan fasih, hadis-hadisnya dibaca dengan sahih. Tapi realitasnya gak kayak gitu. Apa yang diajarkan Nabi SAW tentang sifat ra'fah dan rahmah sulit untuk kita temukan di negeri-negeri kita kaum muslimin. Bahkan ketika kita pergi ke negeri mereka yang non muslim, kita melihat ra'fah itu luar biasa diterapin. Rahmah itu luar biasa diterapin. Memang ada urusan lain yang mereka bermasalah, yaitu urusan akidah, urusan mental, urusan jiwa mereka. Saya nggak lagi ngomongin bab akidah, tapi lagi ngomongin bab akhlak. Sehingga saya merasa perlu untuk ngangkat lagi nih tema akhlak. Untuk menasehati diri saya, menasehati kita sama-sama, kita belajar. Bisa nggak Bandung sebagai salah satu di antara
terbitnya dakwah anak muda di Indonesia, Bandung ini kayak kota Madinah. Jadi dakwah itu terbitnya dari Bandung. Misalnya bisa dikasih nama Bandung Al-Munawwaroh. Kenapa Madinah dinamakan Munawwaroh? Karena cahaya Islam itu terbitnya di Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah itu tunasnya ada di Makkah, bibitnya di Makkah, tapi terbit benderangnya terasa semburat cahayanya di Madinah, sehingga disebut dengan Al-Madinah, Madinatun Munawwaroh. Maka Bandung Munawwaroh. Karena dari sini terbit dakwah anak muda dan kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Bisa enggak Bandung selain menjadi asal tren dakwah hijrah, bisa menjadi juga tren dakwah akhlak ke depan. Sehingga kita bisa ngelihat anak muda Bandung adalah anak muda yang memang kita udah punya secara basic culture orang Sunda kan emang akhlaknya tuh udah ra'fah dan rahmah banget ya asalnya mah ya. Tinggal sekarang kita refresh lagi aja. Jadi kayaknya mengajarkan akhlak kepada orang Sunda itu nggak perlu dari nol. Kenapa? Karena dasarnya orang Sunda itu emang udah sifatnya ra'fah dan rahmah. Asalnya orang Sunda itu udah lembut, udah santun, udah ada sifat nggak enakannya tuh kan tinggi di Sunda teh. Dan nggak enakan itu kan bahasa Arabnya